Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang pengaruh kebudayaan terhadap pembelian dan konsumen. Yang beranggota saya sendiri, Elsie Gustini Karima, Mas Sita Zahirni, dan Lila Novrianti. Mata kuliah perilaku konsumen, dosen pengampu Ibu Wardani Purnamasari, SPD, MPDE. Baiklah, materi yang pertama yaitu pengertian kebudayaan. Budaya atau kebudayaan berasal dari kata Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan itu disebut culture, yang berasal dari kata cult, yaitu mengelola atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai pengolah tanah atau bertani. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari berbagai unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa sebagaimana juga budaya merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia, sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetik. Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. Budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosial budaya ini terbesar dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia. Yang kedua yaitu seseorang yang menemukan nilai-nilai yang dianutnya. Nilai sosial adalah nilai yang dianut oleh suatu masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk oleh masyarakat. Untuk menentukan sesuatu itu dikatakan baik atau buruk, pantas atau tidak pantas, harus melalui proses menimbang. Hal ini tentu sangat dipengaruhi oleh kebudayaan yang dianut masyarakat. Tak heran apabila antara masyarakat yang satu dan masyarakat yang lain terdapat perbedaan tata nilai. Ciri-ciri pembentukan nilai-nilai sosial yang dianut. 1. Merupakan konstruksi masyarakat sebagai hasil interaksi antara warga masyarakat. 2. Disebarkan di antara warga masyarakat atau bukan bawaan lahir. 3. Terbentuk melalui sosialisasi atau proses belajar. 4. Merupakan bagian dari usaha penemuan kebutuhan dan kepuasan sosial manusia. 5. Bervariasi antara kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain. 6. Dapat mempengaruhi pengembangan diri sosial. 7. Memiliki pengaruh yang berbeda antara warga masyarakat. 8. Cenderung berkaitan suatu sama yang lain. Berdasarkan ciri-cirinya, nilai sosial dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu nilai dominan dan nilai mendarah daging. Nilai dominan adalah nilai yang dianggap lebih penting daripada nilai lainnya. Untuk dominan, tidak suatu nilai didasarkan pada hal-hal berikut. 1. Banyak orang yang menganut nilai tersebut. 2. Beberapa lama nilai tersebut telah dianut oleh anggota masyarakat. 3. Tinggi rendahnya usaha orang untuk dapat melaksanakan diri tersebut. Contoh, orang Indonesia yang pada umumnya berusaha pulang kampung di hari-hari yang beragama. 4. Prestis
atau kebanggaan dari orang yang melaksanakan nilai tersebut. Contohnya memiliki mobil dengan merek terkenal dapat memberikan kebanggaan atau prestise tersebut. Nilai mendarah daging. Nilai mendarah daging adalah yang telah menjadi kepribadian dan kebiasaan sehingga ketika seseorang melakukan kadang tidak melalui proses berpikir atau pertimbangan lagi atau bawah sadar. Biasanya nilai ini telah tersosialisasi sejak seorang masih kecil. Umumnya bila nilai ini tidak dilakukan, ia akan merasa malu, bahkan merasa sangat salah. Contohnya, seorang kepala keluarga yang belum mampu mencari nafkah kepada keluarganya akan merasa sebagai kepala keluarga yang tidak bertanggung jawab. Demikian pula, guru yang melihat siswanya gagal dan dalam ujian akan merasa gagal dalam mendidik anak tersebut. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Elsie Gustini. Yang ketiga yaitu pengaruh kebudayaan terhadap perilaku konsumen. Pengertian perilaku konsumen menurut Schiffman dan Kano adalah perilaku yang diperhatikan konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan mengabaikan produk, jasa, atau ide yang diharapkan dapat memuaskan konsumen untuk dapat memuaskan kebutuhannya dengan mengkonsumsi produk dan jasa yang ditawarkan. Selain itu, perilaku konsumen menurut Loudon dan Della Bitta adalah proses pengambilan keputusan dan kegiatan fisik individu yang semuanya ini melibatkan individu dalam menilai, mendapatkan, menggunakan atau mengabaikan barang-barang dan jasa-jasa. Menurut Ebert dan Griffin, consumer behavior dijelaskan sebagai upaya konsumen untuk membuat keputusan tentang suatu produk yang dibeli dan dikonsumsi. Pertama itu model perilaku konsumen. Konsumen mengambil banyak macam keputusan membeli setiap hari. Kebanyakan perusahaan besar meneliti keputusan membeli konsumen secara amat rinci untuk menjawab pertanyaan mengenai apa yang dibeli konsumen, di mana mereka membeli, bagaimana dan berapa banyak mereka membeli, serta mengapa mereka membeli. Yang kedua yaitu faktor budaya. Faktor budaya memberikan pengaruh paling luas dan dalam pada perilaku konsumen. Pengiklan harus mengetahui peranan yang dimainkan oleh budaya, subbudaya, dan kelas sosial pembeli. Budaya adalah penyebab paling mendasar dari keinginan dan perilaku seseorang. Kelas-kelas sosial adalah masyarakat yang relatif permanen dan bertahan lama dalam suatu masyarakat yang tersusun secara hierarki dan keanggotaannya mempunyai nilai, minat perilaku yang serupa. Kelas sosial bukan ditentukan oleh suatu faktor tunggal seperti pendapatan, tetapi diukur dari kombinasi pendapatan, pekerjaan, pendidikan, kekayaan, dan variabel lainnya. Yang pertama yaitu pengaruh budaya yang tidak disadari. Dengan adanya kebudayaan, perilaku konsumen mengalami perubahan. Dengan memahami beberapa bentuk budaya dari masyarakat, dapat membantu pemasar dalam memprediksi penerimaan konsumen terhadap suatu produk. Yang kedua yaitu pengaruh budaya dapat memuaskan kebutuhan. Budaya yang ada di masyarakat dapat memuaskan kebutuhan masyarakat. Budaya dalam suatu produk yang memberikan petunjuk dan pedoman dalam menyelesaikan masalah dengan menyediakan metode coba dan buktikan dalam memuaskan kebutuhan fisiologis, personal, dan sosial. Misalnya, dengan adanya budaya yang memberikan peraturan dan standar mengenai kapan waktu kita makan dan apa yang harus dimakan tiap waktu seseorang pada waktu makan. Begitu juga hal yang sama yang akan dilakukan konsumen, misalnya sewaktu mengkonsumsi makanan olahan dan suatu obat. Yang ketiga yaitu pengaruh budaya
dapat dipelajari. Budaya dapat dipelajari sejak seseorang sewaktu masih kecil, yang memungkinkan seorang mulai mendapatkan nilai-nilai kepercayaan dan kebiasaan dari lingkungan yang kemudian membentuk budaya seseorang. Berbagai macam cara budaya dapat dipelajari, seperti yang diketahui secara umum, yaitu misalnya ketika orang dewasa dan rekannya yang lebih tua mengajari anggota keluarganya dan lebih muda mengenai cara berperilaku. Ada juga misalnya seperti anak belajar dengan meniru perilaku keluarganya, teman atau pahlawan di televisi. Yang keempat yaitu pengaruh budaya yang berupa tradisi. Tradisi adalah aktivitas yang bersifat simbolis yang merupakan serangkaian langkah-langkah atau berbagai perilaku yang muncul dalam rangkaian yang pasti dan terjadi berulang-ulang. Tradisi yang disampaikan selama kehidupan manusia dari lahir hingga mati. Yang keempat yaitu struktur konsumsi. Secara matematis, struktur konsumsi yaitu menjelaskan bagaimana harga beragam sebagai hasil dari keseimbangan antara ketersediaan produk pada setiap harga atau penawaran dengan kebijakan distribusi dan keinginan dari mereka dengan kekuatan pembeli pada tiap harga atau permintaan. Grafik ini memperlihatkan sebuah pergeseran ke kanan dalam permintaan dari D1 ke D2 bersama dengan peningkatan harga dan jumlah yang diperlukan untuk mencapai sebuah titik keseimbangan atau equilibrium dalam kurva penawaran. Baiklah, selanjutnya yang akan disampaikan atau akan dijelaskan oleh Masyita Zahirne. Yang kelima yaitu dampak nilai inti terhadap pemasar. Yang pertama, adanya kebutuhan. Konsep dasar yang melandasi pemasaran adalah kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia adalah pernyataan dari rasa kehilangan dan manusia mempunyai kebutuhan yang kompleks. Kebutuhan manusia yang kompleks tersebut akan bukan hanya karena fisik, melainkan makanan, pakaian, perumahan, dan lain-lainnya, tetapi juga rasa aman, aktualisasi diri, sosialisasi, penghargaan, dan kepemilikan. Yang kedua yaitu keinginan. Bentuk kebutuhan manusia yang dihasilkan oleh budaya dan kepribadian individual dinamakan keinginan. Keinginan digambarkan dalam bentuk objek yang akan memuaskan kebutuhan mereka, atau keinginan adalah hasrat akan penawar kebutuhan yang spesifik. Yang ketiga yaitu permintaan. Dengan keinginan dan kebutuhan serta keterbatasan sumber daya tersebut, akhirnya manusia menciptakan permintaan akan produk atau jasa dengan manfaat yang paling memuaskan. Yang keenam yaitu perubahan nilai. Pertama yaitu variasi nilai perubahan dalam nilai budaya terhadap pembelian dan konsumsi. Nilai budaya memberikan dampak yang lebih pada perilaku konsumen, di mana hal ini dimasukkan ke dalam kategori-kategori umum, yaitu berupa orientasi nilai-nilai lainnya, yaitu merefleksi gambaran masyarakat dari hubungan yang tepat antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Yang kedua yaitu individual atau kolektif. Konsumen dari negara yang lebih kolektif cenderung untuk menjadi lebih suka meniru dan kurang inovatif dalam pembelian mereka dibandingkan dengan budaya individualistik. Yang ketiga usia muda atau tua. Dalam hal ini, apakah dalam budaya pada suatu keluarga, anak-anak sebagai kaum muda lebih berperan dibandingkan dengan orang dewasa dalam pembelian. Dengan kata lain adalah melihat faktor budaya yang lebih bijaksana dalam melihat sisi peran usia. Yang keempat yaitu luar atau batasan keluarga. Yang dimaksud di sini adalah bagaimana keluarga dalam suatu budaya membuat suatu keputusan penting bagi anggota keluarganya. Dengan kata lain, apakah berperan orang dewasa atau orang tua memiliki kebijakan yang lebih dalam memutuskan apa yang terbaik bagi anaknya. Atau malah sebaliknya, anak-anak memberi keputusan sendiri apa yang terbaik untuk bagi diri dia sendiri. Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu perubahan institusi. Tradisi adalah aktivitas yang bersifat simbolis yang merupakan serangkaian langkah-langkah atau berbagai perilaku yang muncul dalam rangkaian yang pasti dan terjadi berulang-ulang.
tradisi yang disampaikan selama kehidupan manusia dari lahir hingga mati. Hal ini bisa jadi sangat bersifat umum. Hal yang paling penting dari tradisi ini untuk para pemasar adalah fakta bahwa tradisi cenderung masih berpengaruh terhadap masyarakat yang menganutnya. Baiklah, inilah hasil dari presentasi diskusi kelompok 9. Apabila ada kesalahan atau kekurangan kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.